Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani rahimakumullah. Sungguh tidak ada kata berhenti dalam bersyukur, sebagaimana tidak ada kata berhenti Allah dalam memberikan nikmat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap saat, bahkan tidak hanya kita tidak mampu membalas, bahkan menghitungnya pun tidak sanggup. Begitu besar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah akan berikan terus kepada kita. Bahkan seandainya kita ingkar sekalipun kepada Allah, selama kita masih hidup di dunia, Allah akan beri nikmat terus. Nikmat yang paling besar itu berupa iman, di mana dengan iman itu maka Allah akan berikan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kenikmatan yang paling kecil adalah kenikmatan dunia, ya. Walaupun itu napas, apalagi nasi, ya. Itu orang kafir sekalipun dikasih, orang yang membenci kepada Allah sekalipun juga diberi, ya. Apalagi hanya nasi. Sehingga jelas-jelas bahwa dunia ini di sisi Allah tidak ada harganya. Sedemikian tidak ada harganya, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, sekiranya dunia ini berharga di sisi Allah, maka pasti aku tidak akan memberikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air minum. Ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmannya memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia. Walaupun orang itu tidak menyembah Allah, bahkan menantang Allah, tetap dengan kemurahan Allah, Allah akan berikan. Bahkan terkadang orang-orang Islam ngiri, ya, orang-orang Islam yang dalam tanda petik itu pengetahuannya sangat terbatas, itu ya, kadang-kadang ngiri, itu orang kafir kok malah diberi kekayaan, ya kelihatannya mudah hidupnya. Itu orang-orang yang dalam tanda petik ilmunya masih harus dikembangkan lagi. Karena sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu, jika Allah kehendaki, diberikan kepada mereka semuanya, tetapi mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Ya, karena mereka telah memilih dunia. Walhal
dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat adalah seperti mana jari jemari kita dicelupkan ke dalam air laut, kemudian air yang menetes dari jemari kita adalah dunia, sedangkan air laut ini adalah akhirat. Artinya bahwa dunia itu salah satu nikmat yang kecil sekali ya dibandingkan dengan nikmat iman dan Islam ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, mengapa hal ini perlu kita ulang-ulang? Karena pembentukan pribadi seseorang bergantung dari apa yang ia selalu dengarkan ya. Apa yang ia selalu lihat, apa yang ia selalu ucapkan. Jadi ucapan, pendengaran, penglihatan kita itu akan memberikan dampak terhadap pikiran dan hati ya. Kalau berdampak pada pikiran, maka pikiran itu ya menjadi baik atau menjadi buruk bergantung apa yang dia lihat, dia ucapkan ya sehari-hari. Tetapi berdampak buruk jika yang diucapkan, dilihat sehari-hari, dilakukan adalah perkara keburukan atau perkara-perkara yang salah sehingga pemahamannya menjadi salah. Kalau pemahamannya salah, maka fahamnya jadi salah. Kalau fahamnya salah, maka perbuatannya salah. Kalau udah perbuatannya salah, maka akibatnya nanti di dunia dan di akhirat akan menyesal. Salah satunya adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai segalanya. Ya. Artinya sebagai segalanya, seolah-olah hidup ini ya di dunia. Hidup ini di dunia kalau tidak digunakan untuk hal yang senang-senang, ya kita rugi. Kan nanti umurnya dibatasi oleh kematian. Kalau sudah mati ya mati jadi amun-amun gitu ya. Jadi tanah ya. Wa yaqulu ya laitani kuntu turoba. Itulah kata-kata orang kafir itu. Ternyata ketika di akhirat itu tidak sesuai dengan persangkaannya. Alangkah baiknya bila kita jadi tanah saja. Oleh karena itu Al-Quran senantiasa memberikan teguran kepada kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kalian diciptakan dengan bermain-main abasa. Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Jadi seolah-olah hidup di dunia ini ya bersenang-senang, tidak akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak bisa bersenang-senang di dunia, kapan lagi? Karena mati sudah jadi amun-amun ya. Tidak yakin bahwa akan adanya pembalasan. Tidak yakin bahwa akan adanya negeri yang tidak berujung ya, yang selama-lamanya. Dan dunia itu adalah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini ladangnya akhirat. Jadi kalau di dunia kita tidak mampu berkontribusi, beramal untuk Allah, maka nanti kita tidak akan panen di akhirat kecuali
ya keburukan. Kita tidak menanam nggak mungkin panen. Sedangkan kita menanam padi saja, kadang-kadang yang tumbuh tidak hanya padi, banyaknya yang tumbuh rumput mengelilinginya. Ya. Maka begitulah sesungguhnya perumpamaan daripada akhirat itu. Kita menanam kebaikan, terkadang yang tumbuh tidak hanya kebaikan, banyak keburukan yang tetap menyelimuti kita. Mengapa setelah kita sholat itu istighfar? Sholat itu kan sebenarnya bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Tetapi yang kita ucapkan setelah sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu ya. Dilanjut dengan bacaan-bacaan dzikir yang lain. Mengapa? Sholat saja yang jelas-jelas merupakan perintah dan perbuatan baik, masih mungkin kita melakukan kesalahan. Ya. Memang kesalahan orang sholat, walaupun banyak kesalahannya, mungkin kurang konsentrasi, mungkin bacaannya kurang tertib, tajwid dan makharijul hurufnya, mungkin rukuk dan sujudnya nggak sempurna. Kalau dihitung mungkin banyak sekali. Tapi banyaknya kesalahan dalam menunaikan sholat jauh dikalahkan oleh satu kesalahan jika orang tidak sholat. Ya. Ada orang tidak sholat, saya sih tidak ada kesalahan gitu ya. Ya. Tidak ada kesalahan seperti apa gitu ya. Orang sholat kesalahannya insya Allah diampuni Allah. Tapi satu kesalahan orang yang tidak sholat ya, justru itu kesalahannya tidak sholat itu. Satu kesalahan tapi fatal gitu ya. Karena itu yang kemudian menyebabkan yang membedakan orang muslim dan orang kafir adalah sholatnya. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu menyikapi ayat ini kita harus tidak boleh main-main dalam menunaikan agama. Nanti kalau main-main berhadapan dengan ayat tadi. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita agar kita sungguh-sungguh di dalam menunaikan agama. Jangan sekali-kali main-main dengan agama. Contohnya apa main-main dengan agama? Ya, mungkin kata-kata, sikap dan perilaku, ya, itu bisa menunjukkan indikator kita main-main atau sungguh-sungguh dalam beragama. Ya. Allah memberikan contoh dalam satu ayat Al-Quran di juz berapa itu? Juz 6 ya. Wa idza nataitum ila sholatit takhuduha huzwa wa la'iba. Ini salah satu contoh bahwa seruan adzan untuk mainan. Wa idza nataitum ila sholatit takhuduha huzwa wa la'iba. Ya, itu ayat menjelaskan kepada kita apabila wa idza nadaitum engkau seru mereka kepada sholat, ya, ittahuduha huzwa walaiba. Mereka menjadikan ajakan sholat itu sebagai permainan. Contohnya gimana? Ayo Kang wis duhur. Ya aku titip bae salam karo Gusti Allah. Itu kan contoh menjadikan seruan adzan sebagai mainan. Aku salam karo Gusti Allah ya. Wah, kowe bae ngana kok aku njaluk ganjarane. Kan sering orang menjadikan
seruan sholat, ya, sebagai bentuk sakral pesan Allah, panggilan Allah kepada hambanya, ya, tetapi dijawab oleh hambanya sebagai main-main. Ini salah satu contoh bahwa keyakinan hamba terhadap Allah itu belum masuk, ya, jangankan belum masuk, nempel aja tidak, ya. Karena hakikatnya kalau orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, begitu diseru Allah, begitu dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Harusnya hatinya bergetar. Ya Allah, aku dipanggil oleh Zat yang telah menciptakan aku. Ya Allah, aku dipanggil oleh Zat yang selama ini selalu memberikan makan kepada saya, memberikan napas kepada saya, mengalirkan darah pada tubuh saya. Seandainya beliau marah kepadaku, apa yang akan terjadi? Itu kalau orang pikirannya benar, maka dia akan berpikir seperti itu, ya. Tetapi kalau pikirannya salah, ya sudah, namanya main-main, ya. Sehingga apa? Dipanggil adzan tetaplah turu maning. Ini sebuah respon keyakinan terhadap Allah. Jadi ketika keyakinan seseorang salah terhadap Allah, keyakinan terhadap akhirat, maka orang itu akan main-main. Fatal hidupnya. Menganggap sesuatu yang penting itu menjadi seolah tidak penting. Ya. Sesuatu yang sangat sakral, sangat penting, jadi seolah-olah tidak penting. Maka hal inilah yang kemudian perlu kita renungkan, ya. Seberapapun manusia akan memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu, saya pastikan orang itu tidak akan bahagia. Ya, mungkin dia hanya petata petiti di hadapan Allah karena kebodohannya, ya, tidak ada rasa takut karena tidak tahu, tidak yakin, ya, terhadap Allah. Memang mungkin kalau dilihat dari pengakuan, ya saya Islam, tetapi Islam akan dilihat dari apa yang ia yakini dan apa yang ia amalkan. Sehingga ketika nanti dia menghadap kepada Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian besar manusia nanti menghadap Allah sambil mengatakan, ya Allah, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, bohong. Bohong kamu, kan gitu ya. Gak ada iman dalam dirimu, kan gitu ya. Jadi sesungguhnya perkara-perkara iman harus kita ucapkan terus menerus setiap saat, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, baik diucapkan oleh lisan maupun diucapkan oleh anggota tubuh kita yang penting, ya. Karena sesungguhnya dalam diri kita Allah ciptakan saksi, ya. Ketika satu hari mulut dikunci, ya kan gitu, mulut kita dikunci, tidak bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksilah kaki-kaki mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang akan berkata. Jadi di saat itu manusia nggak bisa mengelak. Sekarang kan manusia sering mengelak, ya, sehingga trending topik hari ini adalah kepalsuan. Masih bisa mencari alibi, masih bisa mencari ini dan itu, ya, supaya orang yakin sesuatu yang palsu menjadi seolah-olah asli, ya.
maka nanti nggak bisa manusia akan bertahan di sisi Allah, ya. Suatu kepalsuan menjadi suatu yang asli, ya. Iman saya asli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Ya. Ini yang manusia tidak bisa melakukan. Bahwa hati ini urusan Allah. Maka Rasulullah menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati, ya. Bukan di mulut, ya. Artinya kalau takwa di hati, maka dia akan menggunakan waktunya, akan menggunakan anggota tubuhnya, hartanya. Ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Dan itulah yang harus kita wujudkan. Jangan sampai hidup kita itu dihitung main-main, ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abad. Oleh karena itu, maka orang yang beriman bagaimanapun keadaannya, maka dia akan kembalikan kepada Allah. Ya. Maka dahulu ada seorang ulama, ya, namanya Sa'id, ya. Dia karena berbicara kebenaran, tetapi mengkritik pemerintahan, ya, di saat itu. Maka dia mendapatkan kriminalisasi, ya. Bagaimana kriminalisasinya itu, ya? Dia dihadapkan kepada Tuan Raja dan Algojo. Kalau kamu masih mengatakan seperti itu, meyakini itu, maka aku akan datangkan Algojo, ya, untuk membunuh kamu. Dia tidak takut, ya. Ini namanya Sa'id, ya. Sa'id itu artinya orang yang berjaya, ya. Maka rajanya mengatakan, "Mengapa namamu Sa'id?" Ya. Ya, orang tuaku yang memberi nama itu. Kata raja itu, "Tidak, Sa'id itu artinya berdebar." Kalau sekarang ya pemberontak, gitu, ya. Maka kata Sa'id, Allah yang lebih tahu, gitu, ya. Kemudian terjadi perbincangan yang luar biasa sampai akhirnya karena ternyata kemampuan Sa'id dengan mengejawantahkan keyakinannya begitu rupa, ya. Akhirnya mau dibunuh ini Sa'id ini, ya. Jangan dihadapkan kepada kelibat, membunuhnya disuruh menghadap ke, kalau kita timur barat, gitu, ya. Suruh membelakangi kiblat, ya. Baru mau dibunuh, Sa'id ingat ayat Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi Allah pemilik timur dan barat, ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, maka menghadap wajah Allah, ya. Jadi nggak takut dibunuh, ya, karena keyakinannya saya dibunuh maupun tidak dibunuh pasti mati. Kenapa takut dibunuh untuk mempertahankan kebenaran, ya. Ya, pejuang kebenaran tidak takut dihukum, dibunuh aja nggak takut, gitu kan. Yang penting ya dituju itu kan kebenaran. Nah, kemudian nggak jadi dibunuh, ya. Ditungkerke bahasa kita, Pak. Wajahnya dijebloskan ke tanah, itu ya, dihadapkan ke tanah aja. Ya, maka Algojo siap. Sa'id itu diurepne, ya, dihadapkan wajahnya cuma menghadap ke tanah. Ya. Maka sebelum dipedang, ya, membaca ayat Quran, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah aku diciptakan dan
akan dikembalikan ya menjadi tanah. Jadi ayat itu dibaca jengkel tambah jengkel itu khalifah itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dipancung itu ternyata darahnya mengalir segar. Kenapa? Karena nggak takut sama manusia itu, nggak takut sama makhluk, dia hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak goncang keyakinannya ya. Walaupun sesungguhnya dalam Al-Qur'an juga ada pengampunan bagi orang yang dipaksa ya, terpaksa seolah-olah dia meninggalkan iman padahal hatinya tetap istiqomah. Itu boleh sebenarnya ya dalam hukum fikih ya, tetapi tidak dengan Said ini karena keyakinannya adalah bersatu dengan kecintaan kepada Allah, maka tidak mau ya meninggalkan daripada keyakinan walaupun hanya kata-kata yang ada di luar lipstik saja ya untuk mengelabui musuh, tapi tidak ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu salah satu contoh betapa sesungguhnya iman telah menghunjam dalam hatinya ya. Kalau kita kan ya bisa kita ukur masing-masing ya. Kita ukur masing-masing apakah sesungguhnya keimanan saya masih main-main ya, apa sudah masuk ya. Karena orang-orang Badui yang ada di Madinah sana kan pernah ya kan, dia mengatakan qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman ya Rasul. Tapi walakin qulu aslamna ya. Tidak, katakan saja kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman dalam hatimu. Jadi orang yang mengatakan kami beriman kepada Nabi saja, Nabi meluruskan itu ya, enggak, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nah, coba kita ya, sudahkah kita kepada Allah ya, kita berani kami beriman ya Allah kepadamu ya. Tapi itu hanya mulut ya. Oleh karena itu penting bagaimana upaya kita tidak main-main dalam agama. Mungkin kalaulah dipanggil oleh temannya lah ya, ayo kita makan sini ya, situlah saya sudah kenyang, nggak apa-apa ya. Tapi kalau dipanggil Allah, alah nanti aja kelesat-kelesat, itu coba dipikirkan ini. Karena hidup kita sekali dan pasti akan mati, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita imannya masih main-main, maka kita akan menghadapi satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya nanti kelak di akhirat. Dan kita tuh tidak mungkin ya kan, tidak mungkin hal yang mustahil minta dikembalikan lagi ke dunia. Rabbana absorna wasami'na na'mal sholiha ya. Ya Allah, sekarang kami sudah lihat, sudah dengar sendiri, sudah merasakan. Farji'na, kembalikan ya Allah ke dunia. Na'mal sholiha, kami akan beramal soleh di dunia. Jadi nanti sudah nggak ada kesempatan lagi. Ketika kita sudah mati, kita merengek-rengek, menangis, mengeluarkan darah, keringat, nanah sekalipun sudah nggak akan didengar oleh Allah. Ya, itulah sesungguhnya iman. Ketika orang itu memikirkan hal itu dengan keimanannya, maka dia akan segera punya kekuatan untuk mengamalkan perintah. Tapi kalau seperti itu aja tidak terlintas dalam pikiran, ya, bahkan seandainya terlintas kita tidak menghiraukan, yaitu di mana letak imannya, ya kan?
Sehingga banyak masjid-masjid besar tapi kosong, nggak ada isinya. Karena apa? Ketika menangkap suara adzan, dia tidak ditangkap dengan keimanan, kan gitu. Sehingga berat mau berwudu dingin. Kok dingin? Karena gue alasan. Itu sholat lah dingin. Ya Allah ya Rob. Coba kalau ada harimau ke situ ya, apa ada alasan dingin gitu ya? Ada harimau ke situ ya. Oh, nggak ada alasan dingin. Padahal baru harimau itu ya. Belum Israel itu kan gitu ya. Ini kan kalau tidak karena keyakinan yang salah, apalagi yang dipertanyakan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pagi ini kita merenung di akhir daripada ini bulan Muharram ya, kita perpisahan dengan bulan yang sangat mulia ya, kita merenung supaya nanti ke depan kita bisa memperbaiki ya, kita bisa memperbaiki lebih sungguh-sungguh lagi kita beragama ya. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikati aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Kan gitu. Apa yang kau tunggu? Malaikat Israil lah, kan gitu ya. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka atau Allah yang akan datang menjemput kamu gitu ya. Yang kita tunggu siapa? Malaikat mati atau Allah sendiri yang akan datang menjemput kamu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kata-kata ini seharusnya menohok dalam hati kita. Mengapa kita kurang sungguh-sungguh di dalam beragama? Nah, maka semoga dengan ayat-ayat ini dapat menginspirasi kita ya, dan menggugah hati kita supaya kita senantiasa kembali kepada Allah dan kita dengan senang hati menjalankan perintah Allah. Karena di dalam perintah Allah ada kejayaan dan di dalam larangan Allah itu pasti ada kebinasaan yang disembunyikan oleh Allah. Tetapi sebenarnya efeknya sudah diperlihatkan. Coba orang yang wudu, sholat, pasti hatinya lembut, senyum, Allah akan berikan kedamaian. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah berwudu, makanannya makanan yang haram, ucapannya ucapan orang yang tidak punya adab, hatinya pasti gelisah. Baru di dunia, nanti di akhirat bagaimana? Kan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin renungan pagi kita. Semoga kita tambah semangat ke depan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.